Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafid Mukhlasisan, nomor NIM 234011147. Saya dari Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang materi 1-6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk mengenai pembuatan video ini untuk memenuhi syarat UTS Program Studi Ekonomi Syariah mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, masuk poin yang pertama, yaitu sejarah pra-Arab sebelum datangnya Islam. Baik, untuk yang poin pertama yaitu geografi Jazirah Arab. Geografi Jazirah Arab yaitu sebuah kepulauan yang mana kepulauan itu adalah gurun pasir. Yang mana menurut At-Taki, kenapa mereka kok disebut kepulauan pasir? Karena dia diartikan sebagai rohlah atau pemindah-pindah, yang mana di Jazirah Arab tersebut pada kaum mereka yaitu suka berpindah-pindah tempat di bangsa-bangsa lainnya. Kemudian menurut Hamzah di dalam bukunya Sejarah Umat Islam hingga Nusantara ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama Tihamah, Hijaz, Arud, Najd, dan juga Yaman. Yang mana Jazirah Arab itu sendiri ialah suatu negara kalangan yang mempunyai sifat keberanian yang sangat kuat menyeluruh, hingga sampai mempunyai pemikiran. Mereka berpendapat menguasai kalangan-kalangan yang lemah, memanfaatkan para penduduk, dan menguasai di negeri-negeri Sabak, yang mana mereka mendirikan kepemimpinan Sabak dan kejayaan Sabak yang dianut oleh ratu yang namanya Ratu Bilqis. Mengenai negara Sabak, negeri Sabak itu sudah ada di Al-Quran surat Sabak ayat 36. Baik, masuk poin yang kedua, yaitu poin B, agama bangsa pra-Islam, yaitu Qobla Masyhur, dalam artian sebelum datangnya Islam ini terbagi menjadi 4 macam agama, yaitu yang pertama Kristen, yang kedua agama Yahudi, yang ketiga agama Majusi, dan yang terakhir yaitu agama Ibrahim. Poin yang ke C yaitu mengenai peradaban pra-Islam. Mereka berpendapat bahwasanya untuk terkait makna syair, mereka mempunyai mindset menggunakan syair-syair ini untuk menikmati kehayatan suatu musik seni dalam kalangan mereka, masyarakat mereka, untuk melestarikan suatu sosial yang baik, budaya yang baik, bagus, dan menyeluruh dalam artian masyarakat yang harmonis, yang mana dilaksanakan, diselenggarakan pada wilayah yang namanya pada Pasar Ujas dan pasar di negeri sekitarnya. Dan masuk poin yang D yaitu peradaban D. Dan masuk poin yang D ialah kehidupan sosial, ekonomi, politik di negeri Jazirah Arab pada masa tersebut. Ya, ini poin yang pertama ialah pada masa ekonomi. Mereka berpendapat bahwasanya pada masa ekonomi adapun peluang besar yang mereka peroleh pada masa tersebut yaitu dengan cara berdagang. Dan yang kedua, masalah politik dalam kalangan Jazirah Arab tersebut, mereka berpikir dengan cara berpolitik untuk mengenai masyarakat sekitar ini adalah hal untuk jalan keluar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu negara Jazirah Arab tersebut. Dan mengenai adanya sosial, dengan adanya suatu politik ekonomi, tertimbullah sosial yang baik untuk mengenai kehidupan masyarakat yang bagus dan harmonis untuk menghadapi suatu problematika yang ada di dalam negeri Jazirah Arab tersebut. Baik, untuk masuk poin materi yang kedua ialah sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Baik, untuk mengenai sejarah Nabi Muhammad dulunya, Islam ini ialah agama yang sangat terbelakang, dalam artian bodoh, tidak mengetahui secara ilmu pengetahuan, yang mana dulunya pada peristiwa zaman tersebut posisi Ka'bah itu tersendiri mengalami suatu kerusakan yang sangat besar. Pada usia Nabi Muhammad itu masih menginjak usia 35 tahun. Dan hingga Nabi Muhammad melakukan suatu aktivitas yang mana menimbulkan suatu masyarakat hingga berbondong-bondong, bergotong royong untuk membantu Nabi Muhammad mengenai Ka'bah dalam posisi keadaan tersebut dan membarui segala keseluruhan dari Ka'bah
hingga menjadi lebih bagus dan lebih baik dalam untuk mengenai ibadah untuk umat Islam selanjutnya. Dan mana pengikut Nabi Muhammad itu semakin bertambah hingga sangat banyak, hingga Nabi Muhammad mempunyai segala sesuatu hingga menjadi pendakwah yang bagus, karena dakwah Nabi Muhammad ini diterima pada kalangan-kalangan pada zaman Nabi Muhammad tersebut. Dan usaha Nabi Muhammad itu tidak sia-sia. Beliau bisa mengimankan seseorang yang namanya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, budak yang bernama Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan beliau, Nabi Muhammad, bisa mendirikan bangunan-bangunan pendidikan, pemerintahan pada masa tersebut hingga mendirikan masjid yang namanya Masjid Nabawi. Baik, untuk masuk poin yang berikutnya ialah tujuan berdakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ialah membentuk kepribadian Rasulullah, yang kedua ialah membentuk kepribadian Islam, dan yang ketiga ialah membentuk masyarakat secara Islam dan secara kafah, dan yang terakhir yang keempat ialah menjadi seorang guru bagi umat Islam secara kafah dan menyeluruh. Untuk poin yang selanjutnya ialah periode di zaman Makkah. Rasulullah memikirkan, merenungkan bagaimana cara mengatasi untuk orang-orang yang bandel. Karena apa? Karena mereka memiliki mindset, pemikiran mereka menyembah patung dalam artian berhala. Dan bagaimana Rasulullah itu memikirkan caranya mereka ini untuk bisa masuk sebagai orang Islam. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Bakar bin Abu Quhafah, yang mana beliau memiliki potensi yang sangat amanah, tulus untuk memenuhi semua kriteria dalam syarat untuk masuk Islam. 3 tahun secara takiyah, secara bersembunyi-sembunyi, beliau, Allah mengutuskan beliau untuk berdakwah secara tidak takiyah, dalam artian sudah terbuka. Dalam Al-Quran pada ayat 26-24 surat Asy-Syura, yakni beberapa mereka berpendapat bahwasanya akan melaksanakan semua kriteria syarat dalam masuk Islam. Bahkan mereka akan memenuhi, mengimankan apa yang mereka sembah, dan tidak lagi mereka sembah yakni berhala, melainkan mempunyai pemikiran dengan adanya dakwah-dakwah Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, mengenai ajaran-ajaran terkait Islam, dan hingga melaksanakan secara Islam secara baik dan benar. Dan bahkan masih ada mengenai perselisihan antara penjelek-jelekan Islam sebagai ajaran yang tidak baik. Baik, untuk masuk poin yang berikutnya, yakni poin yang D. Untuk masuk poin yang D, dakwah periode Madinah ini dibagi menjadi 5 macam, yakni yang pertama ialah membentuk pasukan perang, dakwah, membentuk struktur ekonomi keuangan dan negara, membentuk pendidikan untuk pemerintahan dan pendidikan bagi masyarakat khususnya pada kalangan anak kecil. Dan yang terakhir ialah membentuk suatu negara yang sesuai pada syariat Islam yang ada pada negeri di zaman tersebut. Untuk masuk poin yang ketiga, pada materi ketiga kita akan menjelaskan tentang sejarah pra-Islam pada Khalifatur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yakni seseorang yang bisa berbuat baik, menjaga baik dan sifat-sifatnya terhadap umat manusia di dalam muka bumi ini. Setelah wafatnya Rasulullah, ada beberapa 4 tokoh pengganti beliau ba'da wafat beliau, Nabi Muhammad wafat, yakni yang pertama ialah Abu Bakar, yang kedua ialah Umar bin Khattab, yang ketiga ialah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Baik, masuk poin yang berikutnya, yakni poin yang keempat ialah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah ini pada zaman tersebut dikarenakan oleh kakek yang namanya Abu Sufyan bin Abi Muthalib. Dalam artian beliau adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Dengan taktiknya beliau menggunakan pemikiran untuk memerangi Ali,
karena Ali ialah secara pemikiran beliau tidak setuju dengan apa yang dilakukan Rasulullah, yang mana ajaran-ajaran tersebut Ali itu tidak setuju dengan apa yang dilaksanakan, dikatakan, diperbuat oleh baginda Rasulullah. Yang mana pada Abu Sufyan Bani Umayyah ini berpendapat untuk memerangi Ali, yang mana Ali ini sangat diperangi oleh Bani Umayyah, dan Ali mempunyai mindset secara keseluruhan apa yang kita lakukan tidak sesuai syariat, apa yang kita lakukan tidak sesuai syariat pada apa yang dikerjakan Nabi itu tidak apa-apa. Karena mereka Ali itu pada zamannya itu berpikir segala aktivitas yang dikatakan sunnah bagi mereka di kalangan Ali itu haram dilakukan. Bahkan kita berpendapat bahwasanya seperti dikatakan di Bani Umayyah, mereka berpendapat Al-Quran itu kalamullah. Sedangkan mereka di kalangan Ali, mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah laknatullah. Dengan demikian disimpulkan bahwasanya Ali ini mempunyai pemikiran yang mana tidak setuju dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Dalam artian Bani Umayyah ini tidak setuju dengan adanya pemikiran yang didatangkan kepada Ali, yang mana pada zaman tersebut berada pada zaman peperangan yang mana disebut dengan perang Siffin. Kenapa kok disebut dengan perang Siffin? Karena perang tersebut berada di daerah Siffin, yang mana Ali ini terpecah menjadi dua kelompok, yakni yang pertama ialah kelompok Syiah, yakni pada kalangan Ali, yakni yang kedua ialah kelompok Khawarij. Terus kenapa kok Khawarij? Karena Ali ini terbunuh oleh pasukan Khawarij. Dengan demikian Ali ini digantikan dengan anaknya yang namanya Hasan. Dan seterusnya pada zaman yang dipegang oleh Hasan putra Ali ini, Hasan ini sangatlah lemah dan tidak selevel, sebonding pada apa yang Abu Sufyan ini di Bani Umayyah ini tidak sepadan dengan level pada Hasan tersebut. Dan Hasan ini mempunyai pemikiran bagaimana caranya kita sebagai umat ayah Ali ini tidak harusnya memerangi yang tidak sepadan dengan kriteria yang kita punya, dalam artian kekuasaan atau kekuatan dalam konteks pertempuran ini, karena mereka tidak sesuai kekuatannya. Dan mereka membuat pernyataan perjanjian perdamaian dengan Bani Umayyah mengenai peperangan tersebut, karena mereka Hasan tidak sangatlah sepadan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bani Umayyah, yakni pada zaman tahun 661 Masehi. Dan dinasti Umayyah ini kurang lebih hanya berdiri satu abad, yakni 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dengan demikian, dengan berdirinya Bani Umayyah ini, mereka berhasil memakmurkan, mensejahterakan masyarakat beliau, masyarakat yang mereka anut, dengan mendirikan banyak-banyak pemikiran ataupun lembaga-lembaga pendidikan pemerintahan, yang mana seperti membangun pos-pos, peralatan pendidikan, pemerintahan, membangun masjid, jalan raya, dan lain sebagainya. Baik, untuk masuk poin yang selanjutnya ialah kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah. Di sini ada beberapa sebab-sebab, faktor-faktor mengenai kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah. Yang pertama ialah kekuasaan mempunyai pemikiran yang absolut, dan yang kedua mempunyai gaya hidup yang mewah. Yang ketiga ialah tidak mempunyai rasa tanggung jawab bagi semua masyarakat. Dan yang keempat ialah tidak adanya rasa kepribadian yang menjadi seorang khalifah bagi bangsa pada masa zaman tersebut. Baik, untuk masuk poin yang berikutnya ialah poin materi yang kelima, ialah sejarah peradaban Islam di masa Andalusia Spanyol. Masuknya Islam pada Spanyol, pada era Spanyol, ialah dibentuk oleh Khalifah Al-Walid pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi.
Ada salah satu seorang khalifah yang berkuasa pada Bani tersebut yang ber, yang berkuasa pada Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol dan masuknya Islam, yakni bertempat kepada di daerah Afrika, mana menjadikan suatu provinsi dinasti Umayyah pada tahun 30 Hijriah sampai 83 Hijriah. Dalam penaklukan negara Spanyol terdapat 3 tokoh, terdapat 3 pahlawan, yaitu pertama ialah Thaurif bin Walid, dan yang kedua ialah Khalid bin Ziyad. Untuk masuk poin berikutnya ialah perkembangan periode zaman di Spanyol, yakni ada 6 macam, yaitu ada perkembangan periode 1, perkembangan periode 2, perkembangan periode 3, perkembangan periode 4, 5, dan 6. Untuk masuk poin berikutnya ialah perkembangan dakwah Islam di negara Spanyol. Pada masa kurang lebih 7 tahun abad, Islam berdiri di negeri Spanyol mempunyai perkembangan yang sangat hebat, yakni dalam masalah kependidikan, budaya, tradisi, hingga semua lainnya, yang mana menimbulkan banyak prestasi yang mereka berikan pada negeri Spanyol terkait adanya negara Islam di negeri tersebut. Antara lain prestasinya ialah yakni yang pertama ialah di bidang filsafat pada zamannya Spanyol, yang kedua ialah pada pendidikan kedokteran mengenai seperti ilmu sains, kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ialah mengenai pendidikan fikih pada kalangan fikih, dan yang keempat ialah pada seni musik sebagai tradisi kesenian, dan yang terakhir yang kelima ialah sebagai prestasi sebagai sastra dan kebahasaan pada zaman Spanyol Islam di negara tersebut. Dan masuk poinnya berikutnya ialah sebab kemunduran Islam di Spanyol. Ada berbagai banyak faktor, yakni yang pertama ialah perselisihan antara agama Islam dan negara lainnya dalam artian agama Kristen, dan yang kedua ialah tidak adanya ideologi pemersatu bangsa, dan yang ketiga ialah tidak ada pemerataan dalam sistem keuangan ekonomi dalam bernegara pada zaman tersebut, dan tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan pada zaman tersebut. Dan yang terakhir ialah keterpencilan Islam Spanyol pada dunia pada masa era zaman tersebut. Karena yang mana pemikiran pada zaman Islamis di Spanyol, mereka secara tidak sengaja mereka diselisihkan, mereka tidak dianggap adanya Islam masuk di Spanyol karena tidak adanya keselarasan bagi masyarakat Islam pada zaman tersebut. Baik, untuk masuk poin berikutnya ialah poin-poin ke-6, materi ke-6 ialah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yakni poin yang pertama ialah sejarah berdirinya Bani Abbasiyah adalah merapuhnya sistem internal perform yang dimiliki oleh Bani Umayyah terhadap pada kalangan Damaskus. Mereka berpikir bahwasanya apa yang selama mereka perbuat segala mereka aktivitas yang mana mereka perbuat untuk menjadi negara yang harmonis, itu pun tidak sesuai sama ekspektasi harapan yang mereka perbuat atau mereka gambarkan, karena mereka tidak berhasil apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka impikan. Dan mengaktifkan secara keseluruhan secara umum pada zaman Bani Umayyah, mereka memimpin untuk menjadikan suatu umat muslim yang bahagia, harmonis, makmur, dan sejahtera dengan adanya suatu bangsa yang namanya yakni bangsa Bani Abbasiyah. Dan sebelum berdirinya Bani Abbasiyah ini ada 3 kelompok, ada 3 kawasan mengenai perkembangannya Bani Abbasiyah pada zaman tersebut, yaitu yang pertama ialah Humaimah, dan yang kedua ialah Kufah, dan yang terakhir ialah yang ketiga ialah Khurasah. Baik, masuk poin yang berikutnya ialah masa kejayaan Bani Abbasiyah.
Di sini ada 3 fase di mana kejayaan masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ialah masa Abbasiyah pertama, yang kedua ialah masa Abbasiyah kedua, dan yang ketiga ialah masa Abbasiyah yang ketiga. Yang mana pada 3 masa Abbasiyah tersebut kurang lebih masuk pada tahun 750 Masehi hingga menjelang masuk kepada masa Abbasiyah yang ketiga ialah masa pada tahun 1055 Masehi. Pada intinya pada 3 masa Abbasiyah tersebut 1 sampai 3 itu dilakukan pada tahun 750 Masehi hingga 1055 Masehi. Baik, dan masuk poin yang terakhir ialah masuknya kejayaan Bani Abbasiyah pada umat Islam. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah yang mana pada zamannya Harun ar-Rasyid dan juga putranya, anaknya yang bernama Al-Malik, itu membangun sebagian ataupun seluruh mayoritas masyarakat pada zaman Abbasiyah itu dibuatkan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya, yang mana pada zaman tersebut puncak-puncaknya ialah berkembangnya roh pula fikir, yang mana dengan adanya pendidikan mempunyai tumbuhnya rasa politik, ekonomi dengan adanya kepemerintahan, yang mana memiliki kedahsyatan perkembangan yang begitu pesat pada zaman Abbasiyah pada era tersebut. Dan selain itu ada 2 faktor, ada 2 hal yang tidak lepas dari soal masalah ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ialah terjadinya asimilasi terhadap adanya bahasa Arab terhadap bahasa bangsa, mengenai kemajuan yang mana dilakukan terhadap oleh masyarakat pada bangsa tersebut. Baik, dengan demikian adapun ilmu pengetahuan yang pada zaman dinasti Abbasiyah pada memuncaknya ialah yang pertama ialah ilmu kedokteran, farmasi, fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dan terkait selain itu ilmu pengetahuan adapun seperti ekonomi, politik, sistem pembangunan, dan lain sebagainya pada masa Abbasiyah sangatlah bagus dan sangat sejahtera dan harmonis. Mungkin sekian dari saya pada UTS kali ini pembuatan video. Saya Hafid Mukhlasisan mau undur diri, apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.